masukkan ke YouTube, dan nanti apabila mau ujian ulangan penilaian harian boleh kalian lihat di YouTube Ustadz yang rekaman kita pada hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat karunia taufik wal hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini guna untuk belajar pendidikan agama Islam dengan tema zakat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi. Walaupun kita melalui daring, melalui Zoom, tetap Allah berkahi pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak Ustadz yang soleh-solehah, yang ganteng, yang cantik, kedua kalinya salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam putra Abdullah, intan permata kota Mekah dan Madinah, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu istiqomah di jalan yang Nabi perjuangkan, yakni perjalanan dinul Islam, agama Islam. Yang kita tahu, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita ceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nggak gampang, nggak mudah. Tapi kita pun sebagai pengikut Rasulullah harus mempertahankan agama dinul Islam ini dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang teguh. Kafah kata, keyakinan yang sempurna, sehingga kita istiqomah di jalan dinul Islam ini. Dan harapan apabila kita nanti mungkin di akhirat kelak, kalau kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang mungkin masuk neraka ya, dan dengan sholawat yang kita selalu baca tadi, itu menjadikan syafaat bagi kita sehingga kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari tema zakat yang mungkin pilihan kita dalam tema ini itu kita ingin menjadi muzaki atau mustahik. Muzaki apa mustahik? Apa itu muzaki dan mustahik? Apa? Mustahik itu apa? Apa itu muzaki? Waalaikumsalam. Apa itu mustahik dan muzaki? Ini yang akan kita pelajari. Jadi dalam pelajaran zakat ini kita ingin memilih nih, apakah mau jadi seorang yang muzaki atau mustahik. Nanti kalau sudah kita pelajari tentang zakat ini, insya Allah pilihan kita ada di tangan kita masing-masing. Mau jadi mustahik atau muzaki. Oke? Makanya dengar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, insya Allah pilihan itu di akhir akan nampak. Si Syaira, si Syifa, Syauki, si anak-anak yang lain, Darvis, Raffi, Gemah, Akila, Aisyah, Nuzulul, Jericho, dan lain-lainnya itu akan di akhir pembelajaran kita akan memilih nih. Aku ingin jadi muzaki aja. Aku ingin menjadi mustahik aja. Oke?
mulai. Kita mulai dengan membaca doa. Sebelum masuk ke materi inti, kita mulai dengan suratul Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. Oke, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dilancari oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan petunjuk sehingga ilmu yang kita pelajari masuk ke dalam otak dan kita amalkan dengan tubuh kita. Sebagaimana pengertian yakin yang kemarin kita pelajari ya, pengertian yakin atau iman itu keyakinan di dalam hati, mengucapkan dengan mulut dan mengamalkannya dengan tubuh. Jadi Ustaz harap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baru join Ustaz Zaidan. Oke, siap. Baca doanya ya. Doa belajar. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Kegiatan pembelajaran kita yaitu Zoom meeting, belajar seperti biasa. Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran, materi. Silakan Ananda membuat rangkuman sendiri. Rangkuman dari pembelajaran hari ini baik dengan ditulis ataupun ditandai dari buku cetaknya masing-masing dan kuis. Kuis ini setelah pembelajaran kita langsung kuis. Nggak ada kuis nanti malam. Jadi kuisnya langsung hari ini ya. Oke. Lanjut. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini cuma satu aja nih. Yaitu menjelaskan pengertian zakat, ketentuan-ketentuan, serta hikmahnya. Jadi satu ini aja untuk hari ini. Apa? Menjelaskan pengertian zakat, ketentuan-ketentuannya, dan hikmahnya. Kenapa ini? Menjelaskan pengertian zakat, ketentuan-ketentuan, serta hikmahnya. Itu aja. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, pengertian zakat. Pengertian zakat, zakat dalam bahasa Arab artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jadi makna zakat ini, kita mengeluarkan uang nih untuk bayar, untuk membersihkan harta kita, mengeluarkan untuk memberikan keberkahan dari harta kita, mengeluarkan uang untuk menumbuhkan harta kita, dan mengeluarkan zakat untuk menjadikan baik harta kita. Jadi itulah zakat. Zakat bukan menghilangkan, bukan mengurangkan harta kita ya. Contoh, si Syaira ada uang 100 juta selama setahun, nggak pernah dipakai. Jadi zakatnya 250 atau 2,5 juta itu nggak untuk dizakatin.
Dari 100 juta, cuman diambil 2,5 juta, sedikit kan? Untuk membersihkan harta kita, untuk menumbuhkan harta kita, untuk membuat berkah harta kita. Ini pengertian zakat dalam bentuk bahasa. Sedangkan dalam bentuk istilah, yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerima menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Oke? Menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Oke. Coba Aisyah baca zakat menurut istilah. Aisyah Nur Khalid. Zakat menurut istilah dalam ilmu fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Oke, terima kasih. Jadi di pengertian menurut istilah tadi, zakat itu wajib. Apa? Wajib. Wajib. Apa arti wajib? Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Pahala jika tidak melakukannya mendapatkan dosa. Siapa itu yang jawab? Kila. Oke, wajib. Silakan ditulis ya. Ditulis di buku catatannya. Wajib artinya mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Jadi wajib. Ulangi. Wajib itu mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Itu arti wajib. Jadi ada 5 kewajiban kita umat Islam nih. Dalam rukun Islam. Rukun Islam yaitu 5. Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang berzakat, puasa, Ramadan, naik haji ke Baitullah. Apa nak? Mampu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, menunaikan zakat, dan naik haji. Oke, itu kewajiban kita umat Islam. Jadi wajib artinya mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Oke, sunnah. Pengertian sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala, jika bukan dikerjakan tidak mendapat dosa. Pinter-pinter anak Mus'ab sama anak Umair ya. Masya Allah. Jadi kalau sunnah mengerjakan mendapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Oke? Sunnah mengerjakan mendapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosa, tak ada pahala. Oke. Terus haram. Tidak boleh. Arti haram. Tidak boleh dikerjakan dan jika dikerjakan akan mendapatkan dosa. Oke, meninggalkannya mendapat pahala, mengerjakannya mendapat dosa. Haram. Mengerjakannya dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Sekarang makruh. Makruh adalah Tidak apa-apa. jika dikerjakan tidak sampai berdosa, tapi jika dilakukan dapat. Oke. Jika kalau makruh ya, jika meninggalkannya itu mendapatkan pahala. Kalau mengerjakannya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke? Makruh mengerjakannya tidak apa-apa, mengerjakannya tidak apa-apa, meninggalkannya mendapat pahala. Itu makruh. Mubah sekarang, mubah. Gak tahu apa itu. Kalau
mengerjakan dan tidak mengerjakan tidak apa-apa. Mubah mengerjakan dan tidak mengerjakan tidak apa-apa. Apa? Mubah. Ya, M-U-B-A-B-A-H. Mubah. Ya. Mengerjakan Mubah, tidak habis itu dan tidak mengerjakan Mubah itu tidak mengerjakan dan tidak mengerjakan tidak apa-apa. Tidak dosa, tidak pahala. Oke. Ya. Contoh wajib tadi 5. Contoh sunnah apa? ya. Sunnah, sholat duha. Oke, sholat duha. Contoh. Tahajud. Nah, oke. Sudah. Contoh haram. Haram babi. Nah, makan babi. Khamr. Oke. Makan daging anjing. Ah, itu haram. Membunuh dan lain-lainnya yang haram ya. Ya. Terus sunnah. Sunnah tadi sudah ya. Makruh. Iya. Apa makruh? Makruh. makan durian. Apa? Makruh itu menangisi orang yang meninggal. Oke. Susah nggak sih? Menangis orang meninggal bukan makruh. Itu mubah nggak apa-apa. Jadi kalau makruh itu, nah contohnya makan jengkol. Nah itu makruh itu. Makan makanan yang membuat badan kita busuk. Makruh. Kayak jengkol, pete, kabau. Kabau? Nggak tahu kan kabau? Dia lebih bau, lebih bau daripada jengkol. Ya sejenis sama kayak jengkol, kayak pete. Oke? Terus mubah. Mubah apa? Nggak tahu. Contoh mubah. Contoh mubah. Berlari, berjalan, tidur. Itu Rebahan. mubah ya. Tapi kalau nggak tidur mati. Makan nasi itu mubah. Oke, sudah? Selanjutnya orang yang berhak. Orang yang berhak dalam menurut istilah tadi dalam ilmu fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dan yang diserahkan kepada orang yang berhak. Siapa aja orang berhak menerima zakat? Filipin. Terus ketentuannya apa aja? Kita masuk ke slide selanjutnya. Yeay. Oke. Sekarang kita mengenal dulu hukum zakat itu apa? Wajib. Wajib. Dalam hadis Rasulullah SAW dan firman Allah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, atau dalam hadis Rasulullah dalam arba'in yang menyatakan rukun Islam ini ya, ada 5 rukun Islam yang semuanya itu wajib bagi orang Islam, termasuk zakat. Oke. Lanjut, zakat ada berapa? Ada dua. Siapa yang bilang satu angkat tangan? Zakat fitrah. Jangan dijawab. Ustaz nanya 1, 2, 3, 4. Siapa yang jawab satu angkat tangan? Jawab 2 angkat tangan. Jangan tinggi-tinggi busuk. Yang bilang 3 siapa? Yang bilang 4 siapa? Oke, zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Siapa yang tahu zakat fitrah itu zakat apa, zakat mal itu zakat apa?
Angkat tangan dulu baru jawab. Yang wajib dibayarkan oleh setiap baik anak-anak atau setiap muslim. laki-laki atau perempuan sebelum menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Angkat tangan dulu baru dijawab. Ustadz suruh baru dijawab. Oke, Aisyah. Aisyah, zakat fitrah apa Aisyah? Siapa? 6 Umair. Aisyah, silakan. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik anak-anak atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebelum menunaikan salat sunnah Idul Fitri. Oke, zakat fitrah. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim. Baik laki-laki, baik anak-anak atau perempuan, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Jadi Hamba sahaya kuncinya, itu apa, Ustaz? oke, nanti kuncinya, oke, mantap. Sudah belajar kan pekan kemarin, makanya bisa jawab. Kalau belum belajar itu belum bisa jawab itu. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dibayarkan oleh setiap muslim nih. Jadi kita yang hidup sekarang itu wajib zakat fitrah apabila ketemu Ramadan. Ya, semuanya wajib zakat fitrah apabila ketemu dengan bulan Ramadan. Ya. Contoh lagi, adik kalian atau bayi yang lahir pada tanggal 30 Ramadan itu juga wajib zakat. Ya, puasa terakhir langsung lahir adik kalian itu wajib bayar zakat. Oke? Kalau misalnya pertengahan Ramadan, Ustaz? Itu lebih wajib lagi. Jadi terakhir Ramadan aja wajib, apalagi dari awal Ramadan. Itu wajib bayar zakat. Kecuali dia lahirnya sesudah Lebaran. Sesudah kita sholat Idul Fitri, itu nggak wajib lagi. Tapi kalau sebelum sholat Idul Fitri di malam takbiran, itu wajib zakat. Nanti Ustadz harapkan anak-anak Ustadz yang ini nih, yang kelas 6 apabila Ramadan, di saat orang tua kalian mau bayar zakat, ayah ibu ikut. Nah, harus ikut. Biar tahu cara membayar zakat. Jangan bapak bayar zakat, diem-diem baik di rumah. Nanti di saat kalian sudah jadi orang tua, baru ngerasain. Karena yang menanggung zakat fitrah ini itu seorang ayah. Tapi kalau kalian sudah kaya, itu bisa kalian bayarkan zakat orang tua kalian ataupun adik-adik kalian. Oke? Mudah-mudahan kita menjadi orang kaya sehingga kita yang bayar zakat kawan-kawan keluarga kita ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketentuan zakat. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, makanan pokok. Khusus di Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras. Jadi yang dizakati adalah beras. Kalau di Papua makan apa? Beras. Makan sagu, maka dia akan bayar zakatnya dengan sagu ya. Selanjutnya, kalau di Mekah, makanan pokoknya apa? Nggak tahu. Makanannya pokoknya gandum. Gandum sama kurma. Maka mereka akan membayar dengan gandum dan kurma. Akan tetapi khususnya kita, apalagi di Tanjung Pinang ini, makanan pokoknya yaitu beras. Maka bayarnya dengan beras. Kecuali ada anak-anak Ustadz. Di sini ada nggak yang nggak bisa makan nasi? Enggak lah. Nggak ada, Ustaz. Kawan Ustadz ada nggak makan nasi? Dia makan lauk aja.
Jadi Ustadz dia diet ya? emang setiap makan nasi itu muntah. Makanya dia makan ayam terus. Makanya bayar zakatnya dengan ayam. Kayak Upin Ipin. Upin Ipin makan nasi. Makan Tapi nasi kan ada juga. ayamnya dulu. Oh ya. Ustadz, Oke. kalau Ustadz makan Indomie goreng tak? Itu kan bukan makanan pokok. Nah, nanti yang makanan pokok itu yang kita makan setiap hari. Itu yang disebut makanan Indomie. pokok. Indomie kan nggak tiap hari dimakan. Kecuali Sauki makan tiap hari Indomie. Tiap malam. Selanjutnya, berapa yang harus kita keluarkan setiap tahunnya? Yaitu 2,5 kilogram. Nah, 2,5 gram. 2,5 kilogram. Jadi kalau di rumah imam ada 5 orang, berarti berapa beras yang dikasih untuk zakat? Nah, hitung. 12,5 kilogram. Kalau Ayesha ada 4 orang di rumah, berapa dibayarkan? Hitung. 8 Nggak tahu. 10 kilogram. 2,5 ditambah 2,5 ditambah 2,5. 3 tambah 2,5 tambah 2,5 berapa? 2,5. Nah, ya. Terus ada juga di Indonesia, karena ada yang nyepakati bahwasanya boleh dengan uang, maka uang yang dibayarkan harus seharga dengan beras yang kita makan. Contoh, Raffi makan beras yang harga 20.000, maka zakatnya berapa, Fi? 20. Apa Ustaz? Kalau berasnya sekilonya harganya 20, maka bayar zakatnya berapa? 24 juta. Berapa? 50.000. Kalau si Akbar makan berasnya harga 10.000, maka bayar zakatnya berapa? 40.000. 25.000. Ah, ini yang sulit. Coba si Nanda, kalau berasnya seharga 15.000, berapa yang dibayarkan? 15 tambah 15. 15 tambah 15, 30.000. Ditambah 15 kurang lagi 2, 75. Jadi 375. 37.500. Kenapa jadi MTK ya? Makanya dalam Islam ini semua ilmu itu kompleks. MTK. Baik. Kenapa jadi MTK? Jadi dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang kita pelajari dalam Islam. Makanya Islam itu mengatur semuanya. Baik kita makan makanan yang halal dan thayyibah. Baik kita bermain sama kawan-kawan, kita harus berbuat baik. Baik kita membayar zakat atau malah lebih susah hitungannya di saat kita belajar yang namanya waris. Ahli waris itu lebih ribet hitung-hitungannya. Makanya orang Islam itu nggak kalah pintar dari orang lain, nggak kalah pintar dari orang yang beragama lain, karena Islam itu kompleks. Makanya banyak Ibnu Sina, banyak penemu-penemu yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, karena Islam itu lebih kompleks dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur lagi, tidur lagi. Tidur lagi. Jadi itu anak-anak Ustadz harus bisa juga dalam matematika ya.
Oke, lanjut. Ketentuan yang kedua. Subuh. Waktu mengeluarkan zakat adalah sejak awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya boleh puasa pertama sampai di saat malam takbiran. Itu boleh ya. Tapi sebaiknya dipercepat. Kalau bisa, kalau di masjid-masjid itu 10 hari akhir Ramadan sudah mulai tuh membuat panitia penerimaan zakat. Ya, mudah-mudahan nanti kelak anak-anak ustadz yang laki-laki, yang ikhwan semua ini menjadi panitia semua di masjidnya masing-masing. Sehingga jadi dapat beras juga. Itu nggak usah dikejar. Intinya pahala menjadi amil itu yang dikejar. Bukan dapat berasnya, tapi pahala menjadi amalnya ya, amilnya yang kita kejar ya. Lanjut. Ketentuan zakat sama seperti tadi. Lanjut, pengertian dan hukum zakat mal. Oke. Tadi zakat fitrah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Berarti ada yang aslinya ada. Nggak ada, sumpah dah. Nggak ada ya. Bay, ada pertanyaan, Bay? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Ustaz, kira-kira kalau cara penghitungan uang ini gimana sih? Mau belajar. Oke, penghitungan zakat mal ya. Penghitungan zakat mal ini sama apa? Kan zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk tunai seharga barang makanan pokok tersebut. Jika harga beras per kilo 10.000, zakat fitrahnya berarti 25.000. Itu kok bisa, Ustaz? Ya, kan dalam zakat fitrah itu kan kita mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok. Jadi berarti dikali 2,5. Oh. Ya, jadi kalau Syahira makan beras yang 10.000 kali 2,5 berapa? 25.000. Kalau berasnya harga 20.000 dikali 2,5 jadi 50.000. Oke? Paham tuh? Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Siapa lagi yang bertanya? Kalau nggak ada Ustaz yang nanya. Ustaz, kalau makan beras harga 100.000 itu berapa Ustaz? Kalau seharga 100.000 itu berarti 250. Tapi paling mahal beras itu yang paling mahal untuk di Indonesia itu 50.000 cuman. Nggak ada yang lebih mahal. Nggak ada yang berberlian Ustaz dari mahal. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya, nanya apa? Dari mana? Habis Ustaz. Iya. Zakat ini wajibnya untuk usia berapa ya Ustaz? Dimulai usia berapa? Kalau zakat mal. Zakat mal ini kan wajib. Itu wajibnya dimulai usia berapa Ustaz? Kalau zakat yang mana ditanya? Zakat mal atau zakat fitrah? Dua-duanya. Oke, kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu wajib dari kita kecil. Dari kita lahir itu sudah wajib. Kalau ketemu bulan puasa. Ya, tapi kalau zakat mal itu ada ketentuannya. Enggak semua orang yang bisa bayar zakat. Oke, jadi zakat mal kita belajar nih. Mal menurut bahasa artinya apa? Harta. Jadi zakat mal artinya zakat harta. Oke. Zakat mal menurut istilah adalah mengeluarkan jenis harta tertentu dan jumlah tertentu kepada orang lain dari golongan asnaf tertentu. Banyak tentu-tentunya ini. Jadi yang pertama harta tertentu, kedua jumlah tertentu, ketiga golongan tertentu. Apa aja tuh harta yang tertentu?
Emas. Harta yang wajib dizakati. Emas, uang. Perniagaan. Emas, uang. Oke, lihat Ustaz. Harta yang wajib dizakati, yang pertama emas dan perak. Perak. Yang kedua perniagaan. Apa itu perniagaan? Dagangan. Oke, perdagangan. Yang ketiga hasil Pertanian. pertanian. Baik itu beras, baik itu padi ataupun pokoknya pertanian, ya. Apalagi pertanian selain beras? Peternakan. Enggak, pertanian. Pertanian yang Ustaz tanya pertanian selain beras apa? Teh. Jagung. Daun teh. Jagung, Gandum. sagu. Gandum. Oke, Teh atau gandum. kopi masuk gak sih Ustaz? Apa? Atau kopi? Mas Atau kopi? juga. Kopi. Kopi teh, perkebunan teh kan, perkebunan kopi. Beda lagi ya? Ya, nanti ada perkebunan. Perkebunan. Lupa Ustaz buat berarti ya. Dia hasil pertanian dan perkebunan sebenarnya. Di nomor 2 ini pertanian dan perkebunan. Kok Ustaz gak buat ya? Di hasil pertanian dan perkebunan. Oke. Caps lock. Lupa Ustaz. Thank you sudah diingatkan. Oke. Peternakan sapi dan kerbau, peternakan kambing dan domba, rikas atau harta penemuan. Ya, kalau kalian ketemu harta karun harus dikeluarkan zakatnya. Terus profesi dan tabungan dan investasi. Ada yang ditanyakan ini dari harta yang wajib dizakati. Ya, profesi contohnya kayak Ustadz kerja dapat gaji 10 juta sebulan. Itu wajib zakat tuh. Aduh. Amin. Iya, diaminkan. Amin. Kalau gajinya 1.000, Kalau Ustaz. cuma 2 juta itu wajib. Walaupun gaji Gaji 1.000. Kalau cuma sedikit juga wajib, Ustadz. enggak. Jadi ketentuan profesi itu kalau gajinya 1 tahunnya itu sampai 90 juta baru wajib. Waduh. Kalau 1 tahun 90 juta. Kan kalau sebulan 1 bulannya 5 juta, nggak sampai 9 juta berarti nggak wajib. Tapi kalau 1 tahunnya 8 juta, 1 bulannya 8 juta. Hei. Nggak ngelek kan? Nggak ngelek. Ya, jadi kalau gaji kalian 8 juta itu baru wajib zakat. Soalnya 8 kali 1.000 kayak mana, Ustaz? Kalau gaji 1.000 kayak mana? Nggak wajib zakat. Ya dimakan sendiri aja. Iya. Beli apa nama? Beli permen dapat 4. Beli bakwan. Nah, bakwan dapat 1. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ngelek kayaknya. Berapa soal Ustaz? Ngelek, Ustaz nih ngelek. Oke, lanjut ya. Nah. Ustaz mau nanya. Oke, nanya lah. Silakan, tafadhali. Kan Ustaz bilang kan semua wajib bayar zakat. Jadi kalau fakir miskin juga wajib? Enggak wajib. Kan fakir miskin nggak ada uang. Ya kan yang 10 juta. Kalau makanya nanti ada yang namanya mustahik dengan muzaki sama mustahik. Jadi fakir miskin termasuk mustahik. Sedangkan yang zakat itu
Nanti kita belajarnya itu. Jadi ini ya, jenis harta atau ketentuan-ketentuan zakat mal ya. Yang emas 93,4 gram. Itu wajib zakatnya 2,5 gramnya. Perak 642 gram. Jadi kalau emas dan perak ini kayak Ayesa ataupun Akila ataupun Ashifa ataupun Aisyah, Zahwa, Nuzurul, Fariba, Syaira, Shifa, Nada, Aini, Nisa, Bilqis, Inayah, itu memiliki emas seberat 9,93,4 gram atau 9 kilo itu di rumah dan gak dipakai, maka dalam setahun itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 gramnya, 2,5%-nya dari emas tadi ya. Begitu juga perak, perniagaan. Jadi perniagaan ini kalau contoh nih, kalau si Pangeran kan mungkin jadi pedagang sukses, pedagang ayam goreng terkenal. Wah. Dalam setahunnya keuntungannya dapat 100 miliar. Wah. Maka harus dibayarkan zakatnya 2,5%-nya. Begitu juga pertanian. Si Faiz punya sawah sebesar 10 hektar. Langsung hasilnya itu sampai 2 miliar. Maka wajib. Jadi kalau pertanian ini sekali panen itu wajib zakat. Itu 5%-nya atau 10%-nya. Terus si Ahza punya peternakan kambing. Dalam setahun itu Ahza bisa memiliki 40 ekor kambing yang umurnya itu di atas 2 tahun. Maka wajib zakat. Gitu juga si Inayah mungkin punya peternakan kerbau atau lainnya. Sedangkan Bay ketemu barang harta korun, emas seberat 10 kilo. Woi, langsung wajib zakat. Dan siapa lagi? Faiza profesinya sebagai dokter yang gajinya setahunnya hampir 500 juta, maka wajib zakat. Jadi anak-anak Ustadz itu izin ke toilet. Oh, silakan, Nak. Jadi itu ya ketentuan-ketentuan zakat yang bisa kita pelajari ya. Dan mudah-mudahan nanti kelak di saat besarnya anak-anak Ustadz itu menjadi muzaki, menjadi mustahik atau muzaki. Nah, istilah yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Jadi nisabnya mau minum Ustaz. Jadi nisabnya ini kalau emas 93,4 gram, perak 642 gram dan lain-lainnya ya. Ini nisabnya atau batasan dari harta kita tersebut. Kalau haul adalah batas minimal harta dari segi waktu. Jadi haul itu semua harta ini kayak emas, perak, perniagaan, emas, perak, profesi ini semuanya ini harus 1 tahun dulu baru bisa dapat ketentuan zakat. Selanjutnya, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi
Sekarang anak-anak Ustadz mau jadi mustahik atau muzaki? Muzaki. Muzaki. Oke, Ustadz nanya satu-satu. Aisyah mau mustahik atau muzaki? Muzaki. Afifah mau muzaki atau mustahik? Afifah. Muzaki. Si Azkiyatul Aini mau Muzaki, jadi mustahik atau muzaki? Muzaki, Ustaz. Nah, Syaira mau jadi apa? Muzaki atau mustahik? Muzaki. Aiman mau jadi apa? Mustahik atau muzaki? Muzaki. Raffi mau jadi apa? Mustahik atau muzaki? Mustahil. Keduanya, Ustaz. Ah, mau kedua-duanya. Ah, ini tak nyimak. Lagi main apa ini? Curiga Ustadz ini. Mau jadi mustahik atau muzaki, Raffi? Hilang. Teng, 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 teng. Tanam-tanam ubi, kok Raffinya hilang? Oh, sinyal Ustadz yang jelek ya? Gemah, mau jadi apa? Oke, mudah-mudahan kita semua menjadi kan silang sinyal. Ustadznya mana? Ustadz. Recording in the progress. Ini mana? Ustadz. Hilang dari Ayo. Boleh itu. Nggak boleh. Sudah ada Ustaz, sudah ada Ustaz. Deng, deng, deng. Ada ya? Sinyal Ustaz. Entah kenapa. Ngiling-ngiling, rapi. Oke ya, kita kembali ke laptop. Pembelajaran. Kembali ke lab. Oh, Oke. 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, apa? 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi ada 8 golongan. Yang ini adalah urutannya ya. Yang pertama orang fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga fi sabilillah. Keempat mu'alaf. Kelima gharib atau orang yang memiliki hutang. Selanjutnya ibnu sabil. Selanjutnya amil zakat. Dan selanjutnya rikob. Dari 8 asnaf ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kok? Kalau budak itu pembantu ya Ustadz? Budak itu bukan pembantu. Budak ini lebih dari pembantu. Jadi Kalau pembantu kita kan masih merdeka kan, masih bebas dia. Tapi kalau budak ini adalah orang yang kalah dalam perang. Contoh, Syera sama Aisyah berperang nih. Syera sama Aisyah berperang. Syera sama Rania berperang. Terus Ranianya kalah. Ranianya kalah, Syeranya menang, terus Ranianya ngikut Syera. Disuruh apapun, dipukul, dijual, itu boleh oleh Syera. Itu yang dianggap apa sahaya. Jadi babu kan? Iya, jadi babu. Jadi kalau sekarang India babu dosa enggak? Iran melawan trennya. Yang jadi India babu dosa enggak? Nah, ini masalahnya di saat perang itu hak yang kalah itu akan menjadi haknya yang menang. Makanya dalam perang itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya kalah. Tapi dalam Islam, Rasulullah SAW hidup di dunia dan menyebarkan agama Islam itu beliau langsung menghilangkan yang namanya hamba sahaya ini atau budak ini. Jadi kita pernah dengar cerita bahwasanya Bilal bin Rabah
yang azannya luar biasa di zaman Rasulullah itu adalah seorang budak yang telah dibeli oleh Rasulullah dan dimerdekakan. Jadi Bilal bin Rabah itu seorang budak yang Rasulullah SAW beli dan dimerdekakan. Siapa lagi? Budak di zaman Rasulullah banyak. Akan tetapi Islam ini hadir sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam. Sampai-sampai dalam Islam itu mengajarkan kita untuk memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya. Dan sekarang nih banyak nih budak-budak yang mungkin menjadi sesuatu yang jelek di pekerjaan di dunia ini. Contoh, ada orang yang dijual ke ada orang yang dijual nih, orang Indonesia. Ustaz Zaid itu dulunya budak ya Ustaz? Zaid bin Harisa ya? Zaid bin Harits. Iya, itu juga. Siapa lagi? Mungkin itu 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Ustaz. Jadi kalau kalian mau jadi mustahik, jadilah pilih dari 8 orang ini. Na'udzubillahi min zalik. Kita harus jadi orang kaya yang selalu membayar zakat. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan di sini, kita ke slide selanjutnya. Ustaz. Ya. Ustaz. Ibnu Sabil itu apa, Ustaz? Oke, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dalam pelajar atau perantau. Jadi Ibnu Sabil sama seperti kita. Kita kalau pergi ke Aceh, musafir ya, berjalan, langsung di tengah jalan hilang barang-barang kita. Itu termasuk musafir. Ataupun anak-anak nanti yang masuk pesantren, itu dianggap Ibnu Sabil. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ustaz, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau profesinya jadi mencari berlian atau emas itu wajib zakat tak, Ustaz? Kalau dia pekerjaan, kalau emang pekerjaan itu nggak wajib. Kalau harta temuan kan, contoh Zaidan berjalan sedikit ke Batu 10, pergi ke Batu 10 langsung gali-gali dikit langsung dapat emas 5 kilo. Itu wajib zakat. 100 kilo, Ustaz. 100 kilo mana bisa? Coba diangkat. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Ya kan cuma contoh. Oke, kalau nggak ada kita hikmah berzakat. Yang pertama, menjaga harta dari tindakan kriminal. Yang kedua, menolong orang-orang fakir miskin. Yang ketiga, melatih mental dermawan dan menjauhi mental kikir. Bayangkan ya, di zaman Rasulullah SAW ada cerita bahwasanya Umar bin Khattab itu sangat iri dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa iri? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu selalu terdepan, selalu lebih dari Umar bin Khattab dalam masalah ibadah ya, Sampai-sampai Umar iri nih. Kok bisa si Abu Bakar bisa begitu? Di saat Rasulullah SAW di subuh hari, jadi pada suatu subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat jamaah, siapa yang sholat tahajud? Semuanya mengangkat tangan. Saya, semuanya mengangkat tangan. Terus siapa yang sudah melihat orang yang sakit? Abu Bakar sama Umar sudah lihat. Terus ada lagi, bertanya lagi, siapa yang sudah
sedekah di subuh hari. Berdua itu juga angkat tangan. Tetapi di saat pertanyaan terakhir, di saat Rasulullah, siapa yang sudah ngelayan atau takziah orang meninggal? Ya, Abu Bakar yang hanya takziah karena di daerah daerah tempat tinggal Abu Bakar itu ada yang meninggal. Maka Umar bin Khattab ngerasa, saya kalah lagi dengan Abu Bakar. Selanjutnya di perang ada di salah satu perang, saya lupa namanya, itu Umar bin Khattab menyerahkan, kan lagi masa krisis. Maka Rasulullah kekurangan harta nih untuk berperang. Maka para sahabat semuanya mengumpulkan uang untuk berperang tersebut. Abu Bakar, si Umar itu menyerahkan setengah dari harta yang Umar bin Khattab. Iya, dari setengah harta Umar bin Khattab itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Umar bin Khattab, ini saya akan menang dari Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar bin Khattab. Karena setengah harta Umar bin Khattab itu melebihi hartanya Abu Bakar. Maka di saat datang Umar bin Khattab sama Abu Bakar menemui Rasulullah untuk memberikan harta, si Umar ngerasa percaya diri kalau dia menang. Akan tetapi di saat bersamaan Abu Bakar langsung, saya memberikan seluruh harta saya, kata Abu Bakar, untuk Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, Allah dan Rasulullah yang saya tinggalkan untuk keluargaku. Maka Umar bin Khattab merasa kesal. Saya kalah lagi katanya. Dan sejak saat Umar bin Khattab merasa tidak bisa menandingi ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq kan termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mental dermawan dari para sahabat itu yang harus kita contoh, yang mungkin saat ini masih banyak dalam kehidupan, khususnya Ustadz pun masih belajar nih bagaimana cara untuk menjadi orang yang dermawan. Ada salah satu orang tua siswa di Al-Madinah, ini salah satu orang tua kawan-kawan kalian ya, itu beliau, orang tua tersebut itu selalu menyumbangkan hartanya untuk membangun musola-musola yang ada di Tanjung Pinang ini. Itu yang Ustadz belum bisa dapatkan dari contoh dermawan di Tanjung Pinang. Sedangkan kita, apakah kita sudah sedermawan yang sahabat-sahabat Rasulullah buat? Itu yang harus kita belajar untuk menjadi sosok orang yang dermawan. Oke? Bisa menjadi seorang dermawan? Insyaallah. Minimal sekarang latih diri kalian buat celengan, buat kenceleng ya. Buat kenceleng setiap sebelum sholat subuh, silakan kalian letakkan uang seikhlasnya di celengan tersebut untuk infak subuh kalian. Saya tak punya uang jajan, tabungan saya disimpan bapak saya. Satu-satu nih yang nanya, Ustaz dengar. Ikhlasnya 500 perak. Mau diinfakkan itu pakai duit apa? Sendirilah. Itu. Kalau nggak ada duit, makanya di saat Ustaz nggak maksa. Ustaz nggak maksa. Di saat kalian diberikan uang jajan oleh orang tua kalian, di saat itulah ada kesempatan kalian. Kalau tak sekolah tak diberi uang jajan, Ustaz. Di saat orang tua nggak memberi uang, di saat orang tua nggak memberi uang jajan, maka di saat itulah kalian berinfakkan diri kalian dengan kebaikan. Artinya kalian membantu orang tua kalian
itu sudah infak terbaik untuk diri kalian. Kalian menyapu rumah, membantu orang tua nyuci piring, itu adalah infak terbaik diri kalian untuk keluarga kalian. Itu kegiatan sehari-hari, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kalian selalu didoakan oleh malaikat karena telah membantu orang tua kalian. Oke, yang keempat, bersyukur atas harta yang diberikan Allah. Artinya in syakartum, yang pertama kali Ustadz sampaikan di pembelajaran pertama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat Allah, kata Allah, maka Allah tambah. Dan apabila kalian kufur atau tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka ingat azab Allah amat pedih. Oke, siapa yang mau bantu Ustadz baca apa saja hikmah zakat fitrah? Angkat tangan. Syira Ustadz. Ustadz. Oke, silakan Aisyah. Oke. Apa saja hikmah zakat fitrah? Saya Ustadz. Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatnya. Bentuk pertolongan kepada umat Islam sehingga dapat berkonsentrasi beribadah dan bersukacita dengan segala anugerah Allah. Tanda syukur ibadah atas nikmat ibadah puasa, mengobati penyakit hati seperti bakhil, egois, rakus, tamak, iri, cinta dunia. Makanan bagi fakir miskin dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaannya pada bulan Ramadan. Memberi jaminan kecukupan bagi fakir miskin sehingga teratasi hak-haknya. Mewujudkan keamanan masyarakat yang rukun, harmonis, saling menolong, dan mencukupi dalam kebajikan sehingga terwujud cinta dan iman yang hakiki. Oke, terima kasih Aisyah. Jadi itu ya hikmah-hikmah dari zakat fitrah dan hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa masuk dalam hati kalian. Nanti Ustadz kirimkan poin-poin ini dan silakan belajar lagi di rumah. Dan insya Allah pekan depan kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah ya. Infak dan sedekah. Kuisnya kapan? Apa? Ustadz, kuisnya kapan? Setelah ini langsung kuis. Ustadz akan kirimkan setelah ini. Berapa soal, Ustadz? Lupa Ustadz soalnya ada berapa? Iya. Ya. Ingat Ustadz. Oke. Ustadz buka ya. Nggak salah ada 20. Oke, Ustadz buka, baru Ustadz kirimkan. Kita tutup dulu. Nggak usah ditutup. Nanti setelah kalian isi kuisnya, silakan kalian screenshot ya hasilnya. Hasilnya screenshot ke Ustadz. Oke, Ustadz. Hasilnya Berapa soalan, Ustadz? ada 10 ya. Nanti dulu lihat tuh. Ustadz lihat soalnya ada 10. Enggak banyak. Oke. Ustadz, Ya. kalau misalnya udah dikerjain tapi nilai di bawah KKM habis itu ngulang lagi itu boleh? Boleh. Dengan nama yang beda ya. Yang pertama nama lengkap, yang kedua nama panggilan ya. Oke. Kerjain 2 kali, Ustadz. Sekali aja. Kalau sudah 10, 100 sekali aja. Kalau masih 70 atau di bawah KKM silakan kerjakan 2 kali ya. Oh, gitu. Nama Kalau di panggilan bawah Ustadz KKM yang juga, kedua. Ustadz. Ya. Oke, Ustadz share di sini ya. Linknya silakan klik sampai di kelas. Sudah saya join. Sudah join, Ustadz. Oke, bentar ya. Ustadz share ke. Sudah join, Ustadz. Bentar.
Saya sudah join, Ustaz. Udah mulai ya, Ustaz. Belum. Belum. Nanti Ustadz klik start baru mulai. Tunggu Ustaz, belum. Kim Sun Rish. Wow, banyak yang main. Oke ya. Ustadz start ya. Yang sudah silakan istirahat. Silakan keluar di Zoom. Setelah itu baca doa dan istirahat ya. Ya, sampai kapan? Jadi Sampai jam berapa Ustaz kuisnya? 5, 4, 3, udah dimulai. 2, 1. Sampai asar. Oke, silakan kerjakan. Koko mengeluarkan zakat menurut para ulama. Ambil juara 1 untuk soal pertama. Hafaza mulai mengejar. Wah, 21. Ambil juara 1. Faiza. Aduh, ini kenapa ngebug? Cepat ya, saya nomor 4. Wow, betul sekali. Saya nomor 1. Kenapa sekian? Ustadz, kok kuis di saya lemot banget? Saya nomor 3. Tidak mau. Di bawah ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Wow, saya nomor 1. Ustadz, di saya lama banget loadingnya. Gimana nih? Di bawah ini yang bukan merupakan hikmah zakat adalah Nomor 2. salah. Berikut ini adalah harta yang wajib dizakati. Betul lagi. Ini nomor 6. Cepatlah, lama kali. Apakah yang wajib menanggung dalam sebuah keluarga ayah? Wow, aneh. Wow, saya dapat posisi nomor 3. Apa ini? Wow, betul lagi. Hebat. Aduh. Zakat ini digunakan salah lagi sebentar, woy. Yes, dapat freeze. Nice. Pencet. Terus lagi. Terus bisa. Udah siap keluar kan? Udah siap boleh keluar kan? Ustaz. Selesai, Ustaz. Ustaz. Udah siap. Iya. Ustaz. Udah selesai, Ustaz. Sudah selesai. Ustaz. Udah selesai, Ustaz. Ustaz Syakir. Oh, Ustaz. Ustaz. Ustaz.
Ustaz, sudah siap Ustaz. Sudah siap Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bonjour Ustaz. Bonjour Ustaz. Ada Ustaz. Pakai bahasa Ustaz. Hai Ustaz. Ustaz, kalau sudah ngapain? Ustaz, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Halo Ustaz. Bonjour Ustaz. Hai Ustaz. Ustaz. Arigato Ustaz. Woi, kalian jangan sama-samaan bisa. Ustaz galak, Ustaz DC. Bilangkan apa tadi? Jangan Ustaz, wara-wara nggak dengar kali. Al-Fatin Akila juara 1. Ya ampun. Saya juara terakhir. Saya juara terakhir. Al-Fatin Akila juara 1 ya. Kita sudah boleh keluar. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum Ustaz. Salam Akila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Devina.